Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senang sekali nih dapat bertemu kembali dengan kalian semua juga. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini senang sekali karena aku ada informasi dan kabar-kabar gembira nih buat teman-teman semua. Bahwasanya kabar gembiranya itu adalah ada 3 bantuan dari pemerintah di tahun 2021 ini, yang dimana bantuan ini cukup mudah sekali. Kenapa aku bilang cukup mudah? Karena ketiga bantuan tersebut di tahun 2021 teman-teman cukup di rumah saja dan nggak perlu ribet sama sekali. Nah, ketiga bantuan tersebut apa saja sih? Dan di video ini kita sudah bahas secara lengkap, jelas dan tuntas. Jadi buat teman-teman semua, pastikan ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman semua bisa mendapatkan ketiga informasi bantuan tersebut secara lengkap dan jelas juga. Oke baik, kita lanjut aja. Oh ya teman-teman, kita lupa seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk nggak usah segan, langsung aja klik tombol subscribe di bawah karena channel ini akan terus memberikan kalian informasi-informasi mengenai bantuan pemerintah lainnya lagi. Jadi teman-teman nggak akan rugi sama sekali, langsung aja subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya biar apa? Biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi dan upload terbaru dari channel ini. Oke baiklah, langsung aja kita masuk ke pembahasan ini, yaitu ada 3 bantuan dari pemerintah di tahun 2021 yang dimana cukup mudah sekali teman-teman, nggak perlu ribet, kalian cukup di rumah saja. Oke baik, langsung aja kita bahas. Nah, sebelum kita ke 3 bantuan tersebut, kita buka dengan kata-kata pendahuluan biar informasi ini jelas teman-teman ya. Nah, jadi alhamdulillah sekali bantuan terus berdatangan di tahun 2021 ini dan akan diberikan kepada masyarakat. Nah, banyak banget nih bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada kalian, serta cara untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan pemerintah di tahun 2021 ini, itu teman-teman bisa mendaftar baik secara online dan juga secara offline. Nah, untuk bantuan yang bisa daftar secara online di tahun 2021 ini, teman-teman bisa cek video aku yang itu, karena di sini aku nggak bahas panjang lebar mengenai bantuan tersebut karena aku udah upload video sebelumnya. Teman-teman langsung aja cek video tersebut karena di video itu aku sudah bahas secara lengkap dan jelas mengenai cara daftar bantuan secara online di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang ingin berminat dan mendapatkan bantuan secara online, langsung aja cek video tersebut ya. Atau biar lebih mudah lagi teman-teman dalam mencari video tersebut, langsung aja kalian cek link video tersebut di kolom deskripsi. Dan untuk bantuan secara offline di tahun 2021 ini, buat teman-teman yang berminat langsung aja cek video itu. Nah, di video tersebut lah aku sudah bahas juga secara lengkap dan jelas mengenai bantuan itu. Jadi buat kalian yang ingin berminat langsung aja cek video tersebut ya. Dan untuk mempermudah teman-teman dalam mencari video tersebut, aku sudah cantumkan link video di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman cek langsung link itu di bawah deskripsi video ini ya. Baiklah teman-teman semua. Nah, di sini aku khusus membahas 3 bantuan pemerintah di tahun 2021 yang nggak ribet sama sekali, teman-teman cukup di rumah saja. Nah, jadi ketiga bantuan tersebut adalah bantuan dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Dan alhamdulillah serta kabar gembiranya lagi bahwasanya bantuan dari Kementerian Sosial atau Kemensos ini akan dilanjutkan lagi pencairannya itu di tahun 2021. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, yang paling penting di sini aku akan kasih tahu terlebih dahulu kepada kalian, yaitu orang-orang yang bisa mendapatkan bantuan Kemensos yang cukup di rumah saja di tahun 2021 ini adalah yang pertama seorang warga miskin atau kurang mampu. Terus yang kedua memiliki KTP atau mempunyai nomor NIK. Terus lanjut yang ketiga, pastikan telah mempunyai kartu keluarga. Dan yang keempat, pastikan juga kalau kalian tuh sudah menikah ataupun berkeluarga. Dan yang terakhir atau yang kelima, pastikan juga yang paling penting nama kalian tuh telah terdaftar di dalam data di TKS Kemensos tahun 2021. Dan untuk teman-teman semua nih yang masih belum tahu di poin nomor 5 mengenai data di TKS, dimana cara mengeceknya apakah nama kalian tuh terdaftar atau tidak di dalam di TKS Kemensos tahun 2021, itu caranya cukup mudah sekali. Teman-teman cukup mempersiapkan KTP kalian saja dan bisa mengecek apakah nama kalian terdaftar atau tidak secara online. Jadi teman-teman
kalian langsung aja kunjungi ke web di tks.kemensos.co.id. Nah, tampilan tuh seperti itu. Nah, di web inilah teman-teman cek menggunakan KTP kalian saja, dan situ kalau udah kalian cek udah ada hasilnya apakah nama kalian tuh terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan Kemensos tahun 2021 ini. Jelas ya? Nah, jika teman-teman sudah memenuhi semua persyaratan tersebut dan kalian sudah mengecek di web tersebut juga dan hasilnya nama kalian tuh terdaftar di dalam DTKS Kemensos tahun 2021, maka kalian dipastikan akan bisa mendapatkan bantuan Kemensos ini di tahun 2021 dengan cukup di rumah saja dan gak perlu ribet sama sekali. Jelas ya teman-teman? Dan mungkin sebagian teman-teman bertanya-tanya nih, jadi maksud bantuan Kemensos ini cukup di rumah saja, itu kita bisa daftar di rumah atau bagaimana? Oke, di sini aku langsung aja jawab. Jadi teman-teman, alhamdulillah sekali kita ada menteri baru, Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Beliau menginginkan bahwasanya agar pencairan bantuan Kemensos ini langsung dikirim ke alamat penerima, sehingga sebagai penerima atau orang-orang yang mendapatkan bantuan Kemensos ini, teman-teman nggak perlu lagi mengambilnya ke kantor pos. Ini dilakukan oleh Menteri baru Sosial kita Ibu Tri Risma hari ini agar tidak ada lagi korupsi di bantuan Kemensos ini yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Nah, hal inilah Bu Risma menginginkan agar kiranya untuk pencairan bantuan Kemensos ini langsung dikirim ke alamat penerima bantuan Kemensos ini. Jelas ya? Dan aku ingatkan kembali dan aku luruskan lagi nih buat teman-teman biar jelas informasi ini, bahwasanya maksud dari cukup di rumah saja ini hanya penyaluran bantuan atau pencairan bantuan tersebut. Sedangkan untuk mendaftar bantuan ini teman-teman nggak bisa melakukan di rumah saja, namun kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa juga cukup di rumah saja, namun kalian hanya sebatas melakukan pengecekan apakah nama kalian itu terdaftar atau tidak sebagai penerima bantuan Kemensos tahun 2000 itu. Teman-teman cukup mudah sekali, kalian langsung aja kunjungi web di tks.kemensos.co.id. Nah, dengan cukup di rumah saja teman-teman bisa tahu apakah nama kalian terdaftar atau tidak di bantuan Kemensos tahun 2021 ini. Jelas ya teman-teman semua? Oke, baik teman-teman semua, jadi 3 bantuan pemerintah yang cukup di rumah saja di tahun 2001, yaitu bantuan pertama adalah bantuan PKH, bantuan kedua yaitu bantuan kartu sembako atau BPNT, dan bantuan ketiga yaitu bantuan sosial tunai ataupun bantuan BST. Nah teman-teman, jadi itulah ketiga bantuan pemerintah di tahun 2021 dari Kementerian Sosial yang cukup di rumah saja untuk proses pencairan bantuan ini. Jelas ya teman-teman semua? Dan buat teman-teman sebagai penerima bantuan Kemensos tahun 2021 yang perlu teman-teman ketahui bahwa penyaluran bantuan ini itu menyesuaikan. Nah, ini menyesuaikan. Kalau untuk pencairan bantuan PKH, kalau teman-teman bisa mengecek melalui ke rekening, dan untuk penerima bantuan kartu sembako atau BPNT ini kabarnya bantuan sembako langsung diberikan ke dan untuk sebagai penerima bantuan sosial tunai atau BST Kemensos itu katanya dari pihak kantor pos langsung akan ke alamat kalian untuk kalian tuh terima bantuan BST Kemensos ini teman-teman. Jelas ya? Oke, baiklah teman-teman, jadi inti dan kesimpulannya bahwasanya bantuan yang cukup di rumah saja dan nggak perlu ribet sama sekali, ini hanya untuk pencairan saja, yaitu dari bantuan Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, perintah tersebut langsung dari arahan Ibu Menteri baru Sosial kita yaitu Ibu Tri Risma hari ini agar kiranya tidak ada lagi terjadi korupsi mengenai bantuan sosial ini. Jelas ya teman-teman? Oke, baik teman-teman semua, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Dan seperti biasa, sebelum kalian meninggalkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai informasi dan upload terbaru dari channel ini juga. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.